salah satu film paling serem yang gua tonton di tahun ini ya. Makanya dari dulu tuh gue selalu agak gimana gitu kalau misalnya ngelihat Bang Joko Anwar nggak pernah mau ngakuin film-filmnya itu kayak Pintu Terlarang atau Legenda Kelam Malin Kundang ini itu film horor gitu. Nggak mau ngakuin gitu. Kalau misalnya dibilang ini horor ya, enggak, itu bukan horor gitu. Kayak anti banget sama genre horor, kayak pengen memperluas gitu film-filmnya dia supaya ya gue bukan jago di horor doang gitu, gue bisa bikin film lain. Iya gitu, kayak Pengapungan di Bukit Duri jelas bukan horor ya kan. Kayak misalnya Nightmares and Daydreams ya itu juga bukan horor ya, meskipun lagi-lagi ada nuansa horor ya. Cuman kan kalau misalnya film kayak beginian gitu atau Pintu Terlarang itu menurut gue ya ini jelas-jelas tuh kental akan unsur horor gitu, bahkan lebih ke psychological horror thriller. Ya memang ada thrillernya gitu, tapi horornya tidak bisa dihilangkan begitu saja karena tujuannya jelas-jelas menakuti. Nggak, udah menurut gua nggak usah deny lagi Bang Joko Anwar, please. Ini film benar-benar ditujukan untuk menakuti penonton gitu. Ya gua disturbing mampus nonton film ini ya, sama kayak misalnya nonton The Silence of the Lambs yang gua udah bahas di Old But Gold gitu tuh, atau misalnya Black Swan atau The Sixth Sense. Itu kan film-film yang memang oke, thriller tapi jelas-jelas ada horornya. Sama kayak film yang satu ini nih, Legenda Kelam Malin Kundang, yang selama 1,5 jam gue duduk di bioskop ya menonton film ini. Muka gue tuh kekunci bos. Kekunci kayak gimana? Kayak begini nih. Enggak sih, enggak kayak gitu sih anjing. Enggak, pokoknya begitulah. Pokoknya gue bener-bener gak nyaman banget ya nonton film ini. Bener-bener kayak sampai keluar dari pintu bioskop pun masih terngiang-ngiang, masih terbayang-bayang, kayak masih ada yang ngeganjel di hati gue. Dan gue jamin ya, gue berani jamin sih kalian akan ngerasain hal yang sama gue. Jadi kalau kita ngomongin eksekusi, tapi kalau misalnya kita ngomongin cerita,